Bagian 8. Sekolah. Sekolah di negara-negara Uni Eropa menghabiskan 25% waktu belajar mereka untuk pelajaran matematika. Tetapi orang-orang hanya menggunakan 3% matematika yang mereka pelajari di sekolah di kehidupan sehari-hari. Saya tidak pernah secara sadar menggunakan geometrik, aljabar, trigonometri, diferensial kalkulus, atau integral kalkulus yang saya pelajari di sekolah. Lalu, mengapa kita menghabiskan cukup banyak waktu belajar untuk lebih menguasai 97% matematika? Karena seorang siswa bisa saja memilih profesi yang mengharuskannya memiliki dasar matematika. Jika Anda ingin menjadi ilmuwan dokter, Anda bisa belajar elemen matematika yang dibutuhkan untuk bidang itu. Ini juga berlaku untuk pilihan profesi lainnya. Orang lain tidak perlu mempelajari matematika sedemikian dalamnya, karena matematika melatih pikiran mereka. Saya tidak melihat bukti yang menunjukkan bahwa mereka yang mempelajari matematika atau yang lebih baik dalam bidang ini memiliki pemikiran yang lebih hebat dibandingkan mereka yang kurang mempelajari matematika. Memang, mempelajari matematika bisa saja memberikan pengaruh tertentu, tetapi jika tujuannya adalah untuk melatih pikiran mereka, masih banyak cara lain yang lebih bermanfaat untuk melatih pikiran dan untuk melatih mereka untuk berpikir. Pemikiran saya memiliki beberapa aspek yang telah dibuktikan memiliki efek yang berpengaruh. Meningkatkan kinerja di setiap mata pelajaran sebanyak 30-100%. Meningkatkan kesempatan bekerja sebanyak 500%. Mengurangi kejahatan sebanyak 90%. Dapatkah siapapun mengatakan hal yang sama untuk matematika? Karena beberapa hal dalam matematika dibutuhkan, maka lebih banyak belajar matematika pasti lebih baik. Tradisi telah ditetapkan dan dilanjutkan dan dipertahankan. Karena matematika penting untuk mengisi waktu yang disediakan untuk babysitting dalam rangka pendidikan. Kaum muda perlu diberi kesibukan lain. Matematika, seperti halnya mata pelajaran yang lain, hanya untuk mengisi waktu. Saya sama sekali tidak menentang pengajaran matematika. Namun, jika pendidikan berkata bahwa tidak ada waktu lagi untuk mata pelajaran lain seperti berpikir, maka waktu yang dihabiskan untuk matematika harus dikurangi. Terdapat satu lagi aspek mengenai hal ini. Murid-murid yang tidak pandai dalam matematika akan meninggalkan sekolah dengan perasaan bahwa mereka bodoh. Harga diri mereka menjadi rendah, dan hal ini mempengaruhi kehidupan masa depan mereka dan kontribusi mereka untuk masyarakat. Mengajarkan tentang berpikir seharusnya menjadi mata pelajaran utama di dunia pendidikan. Tidak ada yang lebih penting dari berpikir untuk kehidupan pribadi, untuk kehidupan profesional, dan untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat. Mengklaim bahwa sekolah sudah mengajarkan tentang berpikir sebagai bagian dari pelajaran lain seperti sejarah dan sains adalah pendapat yang sangat lemah. Yang terjadi adalah beberapa pemikiran memang diajarkan, namun sebagian besar hanya dari segi analisis. Kita sangat perlu untuk mengajarkan keterampilan berpikir operasional yang luas. Terdapat kebutuhan untuk mengajarkan pemikiran perseptual yang sangat penting dan akan dipertimbangkan kemudian. Ada kebutuhan untuk mengajarkan pemikiran eksploratoris yang murni, bukan argumen. Ada kebutuhan untuk mengajarkan pemikiran mengenai nilai. Ada kebutuhan untuk mengajarkan pemikiran mengenai tindakan. Ada kebutuhan untuk mengajarkan pemikiran yang kreatif. John Edwards, seorang guru penelitian di Australia, mengurangi jam pelajaran di sekolah tentang sains dan mengajarkan beberapa pemikiran menggunakan jam-jam tersebut. Di dalam ujian sains, murid-murid yang telah diajarkan beberapa pemikiran bekerja dengan lebih baik dibanding murid-murid yang menghabiskan waktu lebih untuk mata pelajaran sains. Ia juga menunjukkan bahwa dengan mengajarkan mereka berpikir, murid-murid yang berhasil masuk ke level tinggi di bidang matematika bertambah menjadi 2 kali lipat. Laporan lainnya berasal dari India yang menunjukkan bahwa dengan mengajarkan murid-murid berpikir, kinerja mereka dalam bidang matematika sangat meningkat. Berpikir perlu diajarkan secara implisit, eksplisit. Berpikir perlu diajarkan secara eksplisit sebagai satu mata pelajaran terpisah. Anak-anak yang merasa lemah di mata pelajaran lain tiba-tiba merasa sebagai pemikir yang baik, dan rasa harga diri mereka pun meningkat dengan efek yang luar biasa. Saya mendapat banyak masukan dari beberapa guru melalui tulisan berikut ini. Saya pikir Susi tidak terlalu pintar karena dia tidak bisa menunjukkan hasil yang baik. Namun, di pelajaran berpikir ia berkembang. Ini benar-benar menggetarkan saya sendiri dan anak-anak lainnya. Saya mendapatkan laporan dari Cina tentang para siswa-siswi yang baru saja mengetahui bahwa mereka diharapkan untuk berpikir dan bukannya hanya belajar apa yang mereka harus pelajari. Mereka merasa ini sebagai pengalaman yang membebaskan. Saya peduli terhadap pemikiran konstruktif yang oleh karena hal inilah mengapa pada masa pemerintah
Uni Soviet dan pemerintahan komunis Bulgaria banyak yang tertarik pada karya saya. Dalam pengalaman saya, dalam rezim komunis, tidak semuanya menentang pemikiran dan ide baru. Ini juga yang terjadi di negeri Cina saat ini, di mana pemerintahnya sedang melakukan proyek uji coba menggunakan karya saya di 5 provinsi. Penelitian tentang pemikiran di sekolah. Dennis Inward dari organisasi ADKEY telah melakukan penelitian secara luas mengenai pengajaran metode ini di sekolah-sekolah di Inggris. Susan Meski dari The Bono Institute, Melbourne, Australia juga telah melakukan banyak penelitian di sekolah-sekolah. Tom Farrell dari Yayasan The Bono juga terlibat dalam hal ini. Buktinya terlihat jelas. Mengajarkan mereka tentang pemikiran secara implisit sebagai satu mata pelajaran terpisah meningkatkan kemampuan mereka di mata pelajaran yang lain sebanyak 30 hingga 100%. Bertahun-tahun yang lalu, Dewan Sekolah di Inggris mengadakan suatu penelitian. Penelitian tersebut bermaksud untuk menunjukkan bahwa mengajarkan pemikiran ini tidak meningkatkan jumlah ide yang berhasil diciptakan. Dalam penelitian ini, satu kelompok murid diajarkan menggunakan kata PMI saya, sementara sekelompok lain diajarkan oleh guru mereka untuk mencetuskan ide sebanyak mungkin. Tidak ada perbedaan hasil di antara keduanya. Kesimpulan tersebut diambil dari sini. Menurut pendapat saya, penelitian yang dilakukan sangat lemah, terutama karena PMI bukanlah teknik yang kreatif sama sekali. Teknik ini hanya meminta murid-murid untuk memikirkan aspek plus, minus, dan menarik tentang suatu hal. Teknik tersebut ditunjukkan untuk suatu penjelasan perseptual dan bukan pemikiran kreatif, karena ada beberapa teknik lainnya yang dirancang untuk pemikiran kreatif, dan mereka salah paham dengan menganggap bahwa PMI juga untuk kreativitas. Di sana juga ditunjukkan bahwa kelompok yang hanya memproduksi ide memiliki ide-ide yang tidak relevan dibanding dengan ide kelompok PMI. Jadi meskipun jumlah ide keseluruhan hampir sama, satu kelompok memasukkan banyak ide-ide yang tidak relevan. Saya menganggap bahwa penelitian tersebut sangat berbahaya karena bisa membuat banyak pengajar mengurangkan niat mereka untuk mencoba sendiri menggunakan metode saya. Helen Hayde dari Whitford Grammar School for Girls tetap menggunakan metode saya secara luas dan mendapat hasil yang sangat positif. Di Venezuela, setiap anak di setiap sekolah belajar menggunakan metode saya. Hal ini merupakan hasil jerih payah Luis Alberto Machado, yang dulunya adalah seorang profesor filsafat di Universitas Caracas. Ia membaca buku saya, The Mechanism of Mind, dan kemudian bergabung dengan Partai Chope yang masuk dalam pemerintahan. Ia memohon kepada menteri baru untuk suatu pengembangan kecerdasan. Ia menjadi menteri pengembangan kecerdasan. Ia kemudian menemui saya di London untuk bertanya, apa yang harus dilakukan? Saya menyampaikan bahwa saya memiliki program untuk sekolah-sekolah supaya mereka mengajarkan pemikiran perseptual. Program ini adalah program CORT, Cognitive Research Trust, perkumpulan untuk penelitian kognitif. Ia mengundang saya ke Venezuela, di mana saya harus melatih 250 guru. Kemudian mereka mengambil lagi 107.000 guru yang berpengalaman dan terlatih. Program ini akhirnya sampai ke Menteri Pendidikan yang akhirnya memberi mandat di setiap sekolah untuk menggunakannya. Setiap negara membutuhkan seorang Menteri Pengembangan Intelijensi jika negara itu tidak ingin menyia-nyiakan sumber daya manusia yang mereka miliki dengan metode pendidikan yang tidak memadai. Untuk melakukan perubahan yang diperlukan, kita tidak bisa hanya bergantung pada Menteri Pendidikan semata. Mata pelajaran yang lain. Banyak sekolah yang telah mengajarkan penggunaan komputer, internet, dan aspek lainnya dalam bidang IT. Meskipun demikian, masih banyak mata pelajaran yang sama pentingnya yang tertera di bawah ini. Seperti bagaimana cara mendapatkan ruang untuk mata pelajaran tersebut sementara kurikulum sudah penuh sesak. Mata pelajaran ini sangatlah penting, sehingga perlu ditinjau ulang berapa banyak jam pelajaran harus disisihkan untuk mata pelajaran tradisional dibanding dengan mata pelajaran ini. Seperti yang telah kita bicarakan, jam pelajaran untuk matematika bisa dikurangi. Mata pelajaran seperti geografi dan sejarah dapat diajarkan menggunakan video yang diunduh dari internet. Bahasa dan pikiran bisa digabungkan. Jam pelajaran yang lebih sedikit bisa digunakan untuk literatur. Keterampilan berpikir, kemampuan tulis-menulis dan berhitung belum cukup. Sejumlah pengetahuan belum cukup. Ketika pemuda-pemudi terjun ke dunia nyata, mereka memiliki kebutuhan untuk melakukan dan menyelesaikan sesuatu. Keterampilan berpikir adalah keterampilan bekerja atau beroperasi. Anak-anak remaja bisa diberi suatu tugas dan proyek untuk merencanakan dan mengerjakannya. Efek samping dari cara ini adalah perasaan berprestasi jika sesuatu berhasil diselesaikan. Hal ini sangat penting karena kaum muda tidak memiliki banyak kesempatan untuk berprestasi. Keterampilan berpikir bisa berupa melakukan sesuatu sendiri atau bersama tim, seperti halnya dalam rancangan Young Entrepreneurs
diperlukan juga penggabungan dari keduanya. Desain merancang adalah bagian dari berpikir yang membutuhkan perhatian langsung. Tugas-tugas untuk merancang bisa diberikan. Hal ini bisa dilakukan dalam kenyataan atau ditunjukkan melalui gambar. Kaum muda bisa menggambar untuk menunjukkan bagaimana membangun rumah dengan lebih cepat, bagaimana memperbaiki mesin mobil, bagaimana membersihkan jendela gedung pencakar langit, bagaimana merancang sebuah pasar swalayan. Merancang adalah mengumpulkan segala sesuatu untuk menunjukkan suatu nilai. Hal ini sangat berbeda dengan analisis dan deskripsi. Merancang bukanlah melukis dengan indah suatu hotel yang dihiasi tanaman hotdog di halamannya. Rancangan dapat dibandingkan dan didiskusikan. Rancangan juga mengandung segi praktis dan bernilai. Perilaku sistem. Ada beberapa sekolah di beberapa tempat di dunia ini yang mengajarkan perilaku sistem secara sederhana. Cara ini sangat berguna bagi para remaja untuk mendapatkan gambaran bagaimana setiap hal saling berinteraksi. Perilaku sistem bisa berupa pemahaman dasar mengenai masukan yang positif dan negatif, sistem-sistem yang memperkuat, dan lain sebagainya. Kita tidak perlu berkutat pada hal yang sangat rumit. Yang kita perlukan adalah gambaran bagaimana segala sesuatu berinteraksi dan bergabung untuk menghasilkan sesuatu. Hanya mempelajari mengenai sesuatu hal itu saja tidaklah cukup. Dunia sekitar. Di sini kita bisa membahas pemahaman bagaimana cara kerja sebuah toko, bagaimana perserikatan bisa bekerja sama, bagaimana pemerintah bekerja, bagaimana PBB seharusnya bekerja, bagaimana media bekerja. Untuk mengetahui hal tersebut, dibutuhkan pengetahuan bagaimana mereka bisa berfungsi dan bagaimana mereka berinteraksi. Untuk mempelajari hal ini, tidak diperlukan pengetahuan yang sangat mendalam. Bahkan untuk memberikan pemahaman akan hal tersebut, kita bisa menemukan permainan-permainan yang bisa dimainkan oleh kaum muda. Masih banyak sekali hal yang harus dibenahi untuk memperbaiki pendidikan, tapi tampaknya sangat tidak mungkin terjadi. Hal ini disebabkan para pembimbing dan konsultan pendidikan telah dibesarkan dalam tradisi lama dan ingin melestarikannya. Kelestarian adalah nama permainan itu. Pendidikan adalah contoh klasik dari keseimbangan lokal di mana semua elemen dikunci bersama-sama supaya segala sesuatu tetap seperti adanya. Sementara itu, pada saat yang bersamaan muncullah mode dan fashion, di mana pendidikan kesulitan untuk mengikutinya jika keengganan mereka untuk berubah selalu dimaklumi. Bahkan jika terdapat sekolah yang menginginkan perubahan, sekolah tersebut masih harus bertanggung jawab untuk meluluskan murid-muridnya dalam menghadapi ujian yang ada, karena hal ini akan mempengaruhi karir mereka. Mungkin kesempatan untuk mengadakan ujian yang baru bisa merupakan cara yang baik untuk memulai perubahan.